Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Lufnatul Awaliyah yang akan menemani teman-teman sekalian dalam tema dakwah saya, yaitu mental health dalam Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya lah teman-teman sekalian masih bisa menonton video saya pada kali ini, dan teman-teman diberikan kesehatan yang luar biasa. Subhanallah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karenanya kita bisa mengenal peran ilmu pengetahuan sampai detik ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya saya akan menjelaskan tentang mental health dalam Islam. Nah, teman-teman, khususnya generasi milenial dan generasi Z pasti sering mendengar apa itu mental health, karena isu mental sekarang gencar didengungkan atau dijelaskan di media sosial, baik itu YouTube, Instagram, dan sebagainya. Lalu kenapa sih generasi milenial dan generasi Z saat ini sering mengalami truth issue atau isu mental, isu kesehatan mental? Yang pertama yaitu karena generasi Z dan generasi milenial memiliki prinsip hidup yaitu perfeksionis, yang mana selalu menuntut mereka untuk melakukan segala hal dengan sempurna. Peralihan masa dari yang awalnya masa non-teknologi, terus sekarang sangat akrab dengan digital, kemudian itu juga yang mengubah pola pikir serta pola hidup generasi milenial. Yang kedua yaitu adalah gaya hidup. Keterbukaan arus informasi di media sosial seringkali membuat kita melihat tentang gaya hidup seseorang yang bahkan kita tidak kenal, dan kemudian kita ingin meniru seperti mereka. Bagaimana sih mereka hidup dan sebagainya, yang menimbulkan sifat iri dan insecure dalam diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu karena digital. Pengaruh digital cukup besar ya sekarang teman-teman, baik dalam informasi yang sering menyebarkan informasi yang hoax, terus ada informasi juga yang kadang kabar burung yang membuat ancaman, sehingga itu menimbulkan anxiety atau kecemasan-kecemasan pada diri generasi milenial, apalagi mereka sangat ahli dalam bidang digital ya, dan akrab dengan media sosial khususnya. Atas permasalahan mental itu kemudian mereka menamakan bagaimana kesehatan mental itu dengan mental health, dan kemudian mereka mencari banyak literatur ya teman-teman, baik itu dari buku, baik dari komunitas, YouTube dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai pergi ke ahlinya untuk mengetahui bagaimana cara hidup dengan mental yang sehat. Sebelum itu kita akan mengenal apa sih itu mental health. Mental health adalah kesehatan mental pada diri seseorang yang mana bisa dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan diri kita sendiri. Nah, teman-teman, saya adalah salah satu dari banyaknya generasi milenial yang juga mencari literatur bagaimana cara hidup sehat dari segi mental. Nah, saya itu pernah membaca sebuah buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, yang mana buku ini ditulis oleh seorang psikologi yaitu Aleph Adler. Dan dalam buku tersebut saya menyimpulkan isinya bahwasannya Adler memisahkan nilai-nilai kehidupan. Dan ketika saya berpikir kembali, ternyata jauh sebelum para ilmuwan atau pakar psikologi, kita dalam Islam sudah mengenal yang namanya mental health. Nabi Muhammad, bahkan Allah dalam Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana sih cara kita hidup dengan mental yang sehat. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad selalu yang saya pikirkan adalah memisahkan nilai-nilai kehidupan antara keburukan dengan kebaikan. Jadi teman-teman sering nih pada masa Rasulullah menjenguk temannya yang sudah mencaci maki, tetangganya yang sudah melempar beliau dengan kotoran ketika sakit. Yang menjenguk itu siapa? Rasulullah. Sebenarnya kemudian dihubungkan dengan konsep kehidupan saat ini. Kok Rasulullah bisa sesabar itu sih? Padahal hal itu juga wajar dilakukan oleh semua manusia dan manusia mampu melakukannya. Jadi ketika teman-teman merasa sekarang dalam circle pertemanan teman-teman tidak bisa menyesuaikan diri atau tidak bisa apa, sebenarnya teman-teman itu bisa. Teman-teman dengan memperbaiki akhlaknya, lalu jangan terlalu berpikiran hal yang macam-macam, karena tindakan orang itu di luar kendali kita. Selain kita mampu mengontrol diri sendiri, karena segala hal itu dimulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah ibadah.
Nah, teman-teman, bahwasannya manusia itu memiliki naluri secara tidak sadar. Walaupun manusia sejahat apapun manusia, dalam hatinya yang paling dalam dia tetap menginginkan yang namanya kebaikan gitu. Jadi ketika teman-teman mendengar kalimat hoax atau NCT dengan cara cemas dan sebagainya, teman-teman cukup menenangkan diri sendiri, memberi batasan, memiliki prinsip, dan jangan lupa juga untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan karena itu adalah ketenangan yang hakiki. Berikutnya adalah tips mental sehat dalam Islam, yaitu memperbaiki akhlak. Nah, teman-teman jangan hanya bisa menyalahkan orang lain, tapi teman-teman juga harus introspeksi diri dengan memperbaiki akhlak dan bagaimana beretika yang baik kepada sesama. Yang terakhir adalah zikir. Zikir seperti yang disebutkan, kita sering ya dalam syair-syair mendengar bahwasannya obat hati ada 5 macamnya. Salah satunya adalah zikir, terus mencari teman yang baik dan sebagainya. Itu adalah tips mental yang sehat dalam Islam. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya akhiri, ada closing statement dari saya, yaitu teman-teman, hidup di dunia ini tidak ada yang namanya perilaku sempurna. Jangan menyalahkan diri sendiri sehingga kemudian membuat teman-teman berpikiran yang buruk-buruk dan suzon terhadap diri sendiri, suzon terhadap Tuhan dan kepada teman sebayanya. Hal yang perlu teman-teman lakukan adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah, nikmati prosesnya, dan pahami bagaimana cara mendapatkan mental yang sehat. Apabila dalam perkataan saya ada yang salah dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kendala saya selama membuat video, banyak banget. Ya walaupun saya tetap prosesnya saya nikmati dengan santai ya, saya cicil-cicil. Sebelumnya saya ini syuting di Masjid Kauman di dekat alun-alun. Kendala yang pertama yaitu mungkin tempat ya. Tempatnya yang lumayan susah, saya harus mencari angle yang bagus dulu. Saya pernah berpikir untuk buat background buatan yang biasanya bisa diedit di video di beberapa aplikasi, tapi saya berpikir lebih bagusnya lagi kalau kita cari angle yang bagus saja sekalian biar tidak bekerja 2 kali. Dan yang kedua adalah teks, saya lupa bagaimana saya harus berbicara tentang apa, materinya apa, kadang lupa seperti itu, jadi harus beberapa kali tag. Dan yang ketiga itu masalah apa ya, kalau lebih ke ekspresi saya ketika saya mengekspresikan dakwah bagaimana, karena jujur saja ketika saya melihat dakwah-dakwah yang saya suka itu adalah Syekh Ali Jaber, terus ada Ustazah Oki, mereka itu pembawanya santai, jadi saya juga pembawanya santai walaupun masih banyak banget kekurangan. Mungkin itu, terima kasih sebelumnya.